Halo Sobat Diet, kembali lagi bersama TubiDP, belajar bersama Diet Pintar. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah membahas konsep dari hukum dan teori permintaan. Kali ini, kita akan mempelajari pergerakan dan pergeseran kurva permintaan. Artinya, kita akan mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang mampu mempengaruhi kurva permintaan. Pengaruh dari faktor-faktor tersebut memberikan dua dampak yang berbeda, berupa pergerakan kurva demand atau pergeseran kurva demand. Sebelum itu, sobat harus tahu perbedaan dari pergerakan kurva demand dan pergeseran kurva demand. Jadi, yang dimaksud dengan pergerakan kurva demand yaitu perpindahan satu titik ke titik lainnya di sepanjang kurva. Sedangkan pergeseran kurva demand adalah perpindahan kurva demand ke sisi kiri atau ke sisi kanan. Contohnya, pada kurva permintaan iced tea, titik A menunjukkan jumlah permintaan ketika harga iced tea Rp15.000. Lalu, titik B menunjukkan permintaan iced tea ketika harganya senilai Rp20.000. Sedangkan titik C menunjukkan permintaan iced tea ketika harga iced tea Rp25.000. Pada beberapa titik tersebut, dapat ditarik satu garis lurus sehingga terbentuklah kurva demand. Lalu, jika terjadi perubahan titik di sepanjang kurva, yaitu dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik C, maka itulah yang disebut dengan pergerakan kurva demand. Dari kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pergerakan kurva demand hanya dipengaruhi oleh perubahan harga barang yang diminta. Selanjutnya, yaitu pergeseran kurva demand. Jika pergerakan kurva demand dipengaruhi oleh harga dari barang yang diminta, maka pergeseran kurva demand dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendapatan konsumen, harga barang substitusi, dan selera konsumen. Contohnya, jika terjadi penurunan pendapatan konsumen, maka konsumen akan mengurangi konsumsinya terhadap barang yang diminta, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kiri, dan sebaliknya. Jika pendapatan konsumen mengalami peningkatan, maka permintaan konsumen akan suatu barang akan meningkat, sehingga kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Lalu contoh lainnya yaitu harga barang substitusi seperti pensil dan pulpen. Jika harga pensil tiba-tiba meningkat, sedangkan harga pulpen tetap, maka orang-orang akan beralih untuk menggunakan pulpen. Hal ini membuat permintaan pensil akan turun, sehingga kurva permintaan pensil akan bergeser ke kiri. Sekarang Sobat Diet sudah tahu kan perbedaan dari pergerakan kurva demand dan pergeseran kurva demand. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sobat. Jangan lupa subscribe dan komennya ya.